Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini saya sendiri yaitu Damar Muhammad Lufi dengan NRP 22245047 yang sebagai mengoperasikan Google Earth. Saya Ibrati Syarifah Nursyana dengan NRP 222450048 yang akan mengoperasikan AutoCAD. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita mendrafting FTTH di Google Earth. Untuk langkah yang pertama, yang perlu kita lakukan adalah mencari lokasi yang ingin kita drafting. Sebagai contoh, wilayah Mendokan Ayu, kita search saja. Oke, baik, di wilayah ini saya akan mencari sebuah area yang akan saya tentukan untuk di drafting, ya sebagai contoh area ini ya. Kenapa area ini? Karena area ini itu kurang lebih memiliki jumlah pelanggan itu sekitar 120 home lab-an. Jadi untuk yang pertama adalah kita buat foldernya terlebih dahulu. Di My Place kita add folder, nama foldernya bebas. Oke, setelah kita membuat folder, kita akan menentukan seberapa besar wilayah yang akan kita atur dengan cara kita polygon. Oke, nama filenya kita ganti dulu. Oke. Setelah itu kita tinggal pencet saja setiap sudutnya seperti ini contohnya. Oke, jika sudah, kita akan atur warnanya. Untuk warnanya bebas, tapi saya akan menggunakan warna hijau dengan opacity-nya sebesar 25% di area dan 100% di lines. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah kita bikin place mark baru. Nah, place mark ini kita buat untuk STO-nya terlebih dahulu. Kita namakan filenya seperti STO SB01 dengan icon berbentuk rumah dan skalanya saya akan menggunakan skala sebesar 2. Setelah itu kita akan menentukan lokasi STO-nya sebagai contoh di sini. Lalu kita klik OK. Setelah itu langkah selanjutnya adalah kita menambahkan place mark lagi untuk ODC-nya. Jadi kita namakan terlebih dahulu filenya yaitu ODC FAA01. Untuk ikonnya, ODC ini adalah berupa segitiga dengan skala 1,5. Oke. Kita arahkan dulu. Sebagai contoh, saya akan taruh di sini. Lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya setelah ODC-nya sudah saya pasang, kemudian kita menambahkan ODP. Bukan create folder, tapi kita add place mark. Untuk nama filenya ODP yaitu ODP FAA01 dengan icon ini. Kita klik OK, kita arahkan dulu. Sebagai contoh di sini ya. Karena saya menggunakan 4 ODP, cara cepatnya yaitu adalah mengcopy file ini ODP FAA01 sebanyak 4 kali. Oke, jika sudah, kita akan mengedit propertiesnya dari masing-masing ini. Karena yang awal itu ODP1, selanjutnya adalah ODP2. Setelah itu kita pindahkan dulu, kita klik OK, dan seterusnya kita pindahkan. Oke. Dan yang terakhir adalah ODP4, kita pindahkan. Nah, sebelum kita lanjut ke langkah selanjutnya, alasan saya memilih lokasinya berpisah seperti ini karena agar ODP-nya itu bisa menjangkau setiap wilayah.
Jadi tidak hanya di satu titik saja. Oke, langkah selanjutnya adalah kita menambahkan folder baru untuk tiangnya, teman-teman. Tiang, oke. Nah, untuk tiangnya kita add place mark sama, tapi logonya beda. Jadi logonya kita menggunakan bendera. Nah, bendera dengan skala 1,2. Kita klik OK. Warnanya saya menggunakan warna merah. Oke. Nah, sebagai contoh untuk sebentar. Nah, sebagai contoh akan saya taruh di sini untuk yang pertama, tiang pertama. Nah, kemudian saya akan menambahkan tiang lagi. Untuk tiang yang kedua akan saya taruh di ODC-nya. Nah, untuk tiangnya sendiri itu tidak boleh asal-asalan karena memiliki ketentuannya sendiri. Jadi ketentuan tiang, jarak antar tiang itu adalah kurang dari 30 meter. Nah, bagaimana cara kita mengetahui bahwa jarak antar tiang ini kurang dari 30 meter? Yaitu dengan cara kita klik fitur rules di sini, ruler, sorry. Dan jangan lupa kita ganti satuannya ke meters. Nah, kalau sudah, kita akan menitikkan di titik awal, misal di tiang ini, sorry, kita klik terus ke tiang yang kedua. Nah, bisa dilihat bahwa dari tiang ini ke tiang yang kedua itu berjarak 24,28 meter, yang dimana ini berarti bahwa jaraknya itu aman karena kurang dari 30 meter. Kalau sudah tahu aman, nanti akan dilanjutkan terus, akan berlanjut seterusnya. Setelah itu, langkah yang terakhir adalah kita menambahkan perkabelannya. Nah, untuk perkabelannya ini kita ada dua jenis kabel. Yang pertama itu adalah kabel feeder. Untuk menambahkan kabelnya, kita klik kanan, terus kita klik pad. Nah, untuk jalur dari kabel feeder ini sendiri yaitu dimulai dari STO yang akan disalurkan ke kabel ODC. Nah, seperti ini contohnya. Dan untuk warna kabelnya itu saya akan menggunakan warna merah. Kita klik OK dan saya menggunakan width-nya sebesar 4. Nama filenya jangan lupa diganti juga. Kita klik OK. Nah, setelah kabel feedernya dipasang, maka langkah selanjutnya adalah menambahkan kabel untuk menyambungkan ODC ke ODP. Nah, kabel ini sendiri itu bernama kabel distribusi. Kabel distribusi ini adalah jenis kabel kedua yang akan kita pakai, teman-teman. Jadi kita tambahkan foldernya terlebih dahulu, kita klik kanan dan kita tambahkan path. Untuk namanya kita ganti kabel DS. Dan untuk stylenya, warnanya kita menggunakan warna biru untuk yang pertama. Nah, setelah itu kita tinggal meluruskan saja. Seperti contoh ini ke ODP FAA1. Nah, kalau sudah kita klik OK. Nah, dari ODP 1 ini akan terus berlanjut ke kabel ODP yang kedua. Kita tambahkan path, terus kita arahkan dari ODP 1 ke ODP yang kedua. Nah, warnanya itu beda lagi ya, teman-teman. Jadi kita akan menggunakan warna orange. Kita klik OK. Oke. Nah, kurang lebih ini adalah sampel sementaranya. Karena untuk menghemat waktu, saya akan langsung berpindah ke file yang langsung jadi. Nah, kurang lebih file langsung jadinya itu seperti ini, teman-teman. Jadi jarak antar tiangnya sudah disetting kurang dari 30 meter dan setiap kabelnya itu berbeda warnanya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, di sini kita lanjut di AutoCAD-nya. First kita cari CAD Mapper.
Habis itu kita search Budokan Ayu, dan nanti kalau misalnya pilih lokasi harus sesuai sama yang di Google Earth. Ini kita pilih dari yang blok B sampai blok E. Udah, habis itu di download. Di sini ada versi 3 dimensi sama 2 dimensi. Kita pilih yang 3 dimensi ya. Download, close. Itu kita coba buka di AutoCAD. Nah, di sini kita klik open, itu nggak bisa. Jadi kita harus convert dulu. Ini pertama ekstrak. Nah, setelah selesai di ekstrak, kita buka ini buat cek format filenya. Nah, di sini kelihatan kan DXF file. Kita buka ke Cloud Convert. Kita cari file DXF kita yang tadi. Nah, ini diikuti. Nah, ini udah DXF file kan. Kita langsung open. Nanti kita convert ke DWG file. Itu formatnya AutoCAD. Nah, ini udah tungguin dulu aja. Udah convert, udah selesai di convert, nanti langsung di download lagi versi DWG nya. Jadi kita punya yang dipakai yang DWG. Nah, udah selesai versi DWG itu kan. Kita buka lagi AutoCAD ya. Nah, kita buka yang DWG filenya, nanti pasti bisa. Ini aku open. Nah, ya kan, DWG file. Lanjut. Nah, ini pun masih berantakan banget. Nah, kita nanti sesuaikan jumlah rumahnya itu sesuai kayak yang di Google Earth. Nah, ini udah sesuai nih menurut aku jumlah rumahnya, karena nanti bakal nentuin ODC sama ODP nya gitu. Sesuaiin jumlahnya juga. Nah, nyesuaiinnya itu bisa pakai kotak-kotak yang ada di sini, kalian copy. Nah, bisa sesuaiin isinya, jumlahnya rumahnya. Nah, ini di sebelah kanan itu udah agak nggak pakai, jadi aku mau buang. Nah, mindahnya pakai move ya btw, pindah-pindah gitu, sesuaiin sama jumlah per bloknya, per kabinetnya. Lanjut, kita mau bikin STO nya, klik polygon. Nah, di sini kita pilih sini, sisinya ada 5. Jadi terus kita klik kiri. Nah, kita mau rotate supaya posisinya pas, benar-benar kayak rumah gitu ya, gitu. Posisiin sesuka kalian, besarnya seberapa. Langsung kita cari hatch, kalian pilih bingkainya, bisa kalian ketik hatch. Nah, kita pilih di sini yang pattern itu di solid. Nah, kita warnain. Di sini aku mau ambil warna kuning buat STO nya. Udah selesai ke warna kuning. Habis itu kita close. Di sini kita pilih, kalau close nya kayak gitu nggak bakal selesai, jadi kita close yang centang itu, checklist. Nah, lanjut mau bikin ODP sama ODC nya. Nah, di sini aku mau pakai ODC nya bentuk segitiga. Di angka yang awal tadi ditulis 3. Habis itu kita search hatch buat ngewarnain lagi. Nah, di sini aku udah solid ya ini ya. Kita pilih warna biru. Nah, di situ nanti kita close lagi. Nah, lanjut ini aku mau sisi 6 buat ODP nya. Sesuaiin, terserah kalian mau besarnya seberapa. Nah, diwarnain lagi pakai hatch. Nah, ini aku mau warna merah. Udah selesai. Ini di copy jadi 4. Nah, ini udah kita posisiin dulu sesuai sama yang ada di Google Earth. Ini ODP nya aku taruh, jaraknya itu antar ODP itu sama. Ini tuh pindah-pindah aja pakai move. Tuh caranya tuh kita pilih
iconnya, habis itu klik kanan, langsung cari move, habis itu klik kiri. Udah sesuaiin posisinya semua. Habis itu kita kasih namanya itu di teks ya, aku mau yang kecil aja, kasih namanya persis sama kayak yang di Google Earth. Tulis titik. Kalau udah selesai nanti di kursornya dilepas aja gitu. Nah ini kan miring, dilurusin dengan cara dipilih, habis itu klik kanan, undo, rotate. Nah kasih nama dulu semuanya. Nah udah dikasih nama sama ditambahin tiang. Caranya sama tadi ya, yang nambahin tiangnya. Nah ini yang garis-garis itu apa? Itu kabel distributionnya. Terus warnanya kita sesuaiin sama teori Bochap. Biru, orange, hijau, coklat. Terus yang terakhir tuh abu-abu. Ini aku zoom ya. Nah kalau misalnya kalian nemuin tiang yang nggak kena garis distribution kayak gini, kalian pindahin aja pakai move. Nah itu udah, di sebelahnya juga. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.